حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara Front Talk Show bersama saya Ratona Effendi. Kali ini kita kedatangan tamu dari Ketua LDF atau Lembaga Dakwah Front bersama Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Apa kabar Habib? Baik, alhamdulillah Bang Ratono. Alhamdulillah sehat. Sambutan antum Habib? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di acara Front TV ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya sedikit yaitu memaparkan dari salah satu sayap juang dari FPI, itu Lembaga Dakwah Front Pembela Islam. Mudah-mudahan insya Allah bisa semua orang mengetahui dan bisa mengambil manfaatnya. Untuk saat ini kita akan bicara tentang LDF, Habib. Nah, apa itu LDF, Habib? Baik. LDF, Lembaga Dakwah Front, itu salah satu anak organisasi atau sayap juang otonom dari Front Pembela Islam, yang dimana LDF ini yaitu berfungsi perkumpulan wadah dari para asatid yang semisi dan sevisi sama kita, yang tentunya berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, yang kita dalam wadah berkumpul dalam naungan FPI, yang tentunya kita sama-sama yaitu membangun sistem dalam berdakwah untuk saling melengkapi, untuk saling yaitu melengkapi dan untuk kita berbagi informasi, dan juga yang terpenting salah satu dari para asatid ini mempunyai potensi masing-masing, kita satukan untuk kita menggaungkan kepada umat tentang isu-isu apa saja yang masalah keumatan yang sedang dihadapi khususnya oleh FPI. Dan LDF ini alhamdulillah gabungan para asatid yang banyak warna. Artinya banyak warna ini ada yang dari keluaran dari Timur Tengah, termasuk dari keluaran dari Hadramut, maupun dari Mesir, maupun dari dalam negeri sendiri, yang intinya insya Allah saling melengkapi, dan kita yakin bahwasanya setiap orang itu masing-masing ada kelebihannya masing-masing. Itulah dari LDF, Lembaga Dakwah Front. Sejak kapan itu LDF terbentuk? LDF sepengetahuan saya ini terbentuk kurang lebih tahun secara lembaga otonom tahun 2003-2004. 2003-2004, yang dimana itu kalau nggak salah terbentuknya yaitu kumpulan para dai. Jadi para dai-dai ini kita jadikan satu, yuk kita bikin lembaga otonom yang dibikin sama Habib Rizik. Satu lembaga otonom khusus para dai dan para asatid yang ingin sevisi misi dengan kita dan ingin mengamalkan ilmunya di situ. Nah, seperti sayap juang yang lain kayak yang pelan-pelan itu ada logo. Kalau untuk LDF itu logonya seperti apa, Habib? Baik, logo dari LDF itu yang pertama diikat dengan segitiga kayak Front Pembela Islam. Cuman bedanya LDF itu di tengahnya ada lambang masjid, yang dimana melambangkan yaitu bahwasanya dakwah itu harus pertama kali yaitu kita nggak boleh jauh dari masjid. Jadi segitiga diapit dengan segitiga, dan di dalamnya yaitu ada masjid, yang ini mengingatkan kepada kita dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid itu sebagai basis perjuangan, sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai tempat musyawarah, bahkan untuk mengurusi kemaslahatan yang lain semua dari masjid. Nah, ada cara untuk umat yang punya kelebihan untuk berdakwah, lalu mereka ingin bergabung kepada LDF, itu datangnya gimana tuh untuk ikut bergabung kepada LDF? Yeah. Jadi LDF ini dari strukturnya ada tingkat pusat, Lembaga Dakwah FPI tingkat pusat, ada LDF tingkat DPD daerah, ada LDF tingkat kabupaten atau kota madya. Nah, jadi LDF itu tingkat DPC nggak ada. Jadi kita dari cuman sampai tingkat kabupaten dan kota madya. Jadi bagaimana cara prosedur untuk masuk LDF? Ya tentunya kalau di tempat
mereka tersebut yaitu mendapatkan rekomendasi dari ketua FPI setempat. Contohnya pengen bentuk LDF tingkat kabupaten. Bentuk LDF tingkat kabupaten itu harus ada rekomendasi ketua DPW FPI setempat, tembusan ke ketua FPI DPD-nya dan imam daerah FPI, dan tembusan ke LDF pusat. Jadi artinya nanti kalau itu udah dilengkapin, tinggal LDF pusat mengesahkan atau tidak, begitu. Nah, kenapa kok mesti ada rekomendasi dari ketua FPI setempat? Karena supaya nanti yaitu kan LDF ini sebagai anak organisasi lembaga otonom biar juga terkontrol sama FPI. Jadi artinya kita nggak mau sembarangan milih orang. Nah, makanya kita mesti tahu seperjuangan atau tidaknya ya ketua FPI setempat. Selain ada rekomendasi dari FPI, apa untuk bergabung LDF ada syarat-syarat tertentu? Seumpama harus lulus pesantren atau S1, S2, S3 tentang bidang dakwah, apa gimana tuh? Ya, jadi paling tidak syaratnya masuk LDF ini dia punya wawasan ilmu agama. Yang kedua mungkin dia punya himmah dulu, semangat buat berdakwah. Dan yang ketiga, dia itu sepemahaman sama kita visi dan misi perjuangan FPI dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan juga ini yang penting berakidahkan Asy'ariyah, Syafi'iyah. Dan tinggal bagaimana nanti yang kelima, tinggal kita lihat kemampuannya. Dia kemampuannya untuk menulis, ya udah kita masukkan dakwanya dengan yaitu bil kitabah, dengan menulis. Atau ada orang yang bisa ada orang yang nggak bisa menulis tapi dia ceramah, dai, ya kita salurkan dia yaitu ke dai. Atau ada orang kan yang nggak bisa menulis, yang nggak bisa mungkin ceramah tapi bisa ngaji kitab, ya kita posisikan di tempatnya masing-masing, begitu. Nah, untuk masjid-masjid atau majelis yang ingin mengundang dari dai-dai LDF, habaib LDF itu apa ada prosedur khusus atau ketemu siapa atau datang kemana, Bib? Jadi kalau ada orang mau mengundang LDF, ya kita terbuka saja siapa aja. Mungkin kalau dia nggak paham kan para ustadz-ustadznya atau habaibnya, dia bisa hubungin ketua LDF setempat. Dan kita di sini Bang Ratono, setiap dai pengurus LDF itu kita kasih KTA. Sebab kenapa? Untuk menghindari banyak orang ngaku-ngaku dai LDF ini. Banyak orang ngaku LDF, ngaku dari LDF, padahal kami sendiri nggak merasa mengeluarkan KTA maupun SK. Nah, jadi itu juga sebagai sebagai informasi. Jadi LDF itu kita mengeluarkan namanya SK dari tingkat pusat maupun tingkat wilayah. Nah, seperti sayap juang lainnya, mungkin ada bendahara, sekretaris. Apa di LDF juga ada struktur seperti itu? Baik. Jadi di LDF ini strukturnya ketua, sekretaris, bendahara, terus di bawahnya ada ketua-ketua bidang. Yang pertama ketua bidang pengembangan dakwah dan dai. Yang kedua ketua bidang litbang. Litbang ini penelitian dan pengembangan organisasi. Yang ketiga ketua bidang syariah. Yang keempat ketua bidang keorganisasian atau humas. Nah, tinggal kita optimalkan masing-masing ketua bidang itu, sudah kita kasih jalur kerjanya masing-masing. Nah, untuk saat ini sejauh mana, sebanyak apa pengurus atau LDF di berbagai daerah, sudah ada berapa provinsi? LDF kurang lebih kalau tingkat daerah setahu saya ada kurang lebih 5-7 provinsi. Begitu juga tingkat wilayah DPW kurang lebih sampai 8 kabupaten. Dan insya Allah mungkin banyak orang yang mau bentuk-bentuk lagi, tinggal kita nanti mensesuaikan jadwal kita aja untuk yaitu membentuk LDF di tingkat wilayah maupun daerah. Karena begini, LDF ini sangat penting. Satu, ada orang yang dai, dia itu bisa ceramah tapi dia bingung pengen berjuang lewat mana. Ya kan? Mungkin dia beranggapan mungkin dia masuk FPI mungkin takutnya dia kurang cocok. Nah, kita salurkan di LDF, lembaga dakwah FPI. Artinya mungkin kalau di FPI ini strukturnya udah nggak ada tempat dia. Nah, kita dai-dai ini yaitu kita rekrut, yaitu antum ada LDF, yang dimana nanti semua anak organisasi FPI baik LDFK, baik LPIK,
baik FMIK, baik FSI lah, itu kan yang masa depan yang akan dipersiapkan untuk pengurus-pengurus FPI yang ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik sahabat muslim, masih banyak yang akan kita tanyakan pada Habib Idrus Al-Habsyi sebagai Ketua LDF. Maka jangan kemana-mana, ikuti terus di channel Front Talk Show Front TV. Sahabat muslim, kita kembali lagi dalam acara program Front Talk Show, masih bersama tamu kita yaitu Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Kita masih bicara tentang LDF. Ya, bagaimana Habib tentang LDF, program kerja di lapangan di saat FPI sedang mau ada aksi-aksi, LDF juga menenangkan, mengajak himbauan terhadap masyarakat. Bagaimana, Habib? Jadi program kerja LDF ini yaitu yang pertama tentunya kita membina umat dengan cara apa? Yaitu membuka majlis-majlis. Ya. Artinya kita kerjasama sama DPC-FPI setempat yang butuh guru, yaitu kita siap untuk ngajar. Ya. Karena umat ini harus dibekali dengan ilmu, ya kan? Apalagi sekarang zaman entertain, orang gampang bangun pencitraan. Yang hak bisa dibilang batil, yang batil dibilang hak, atau orang bisa salah tabayun. Di sinilah fungsinya LDF, yaitu jadi ruh dari LDF itu sebetulnya nggak boleh jauh dari majlis taklim. Nah, kita ngajar di situ, kita bikin pengajian wabil khusus, yaitu juga pengajian setiap malam Kamis di Masjid Al-Islah. Ya, di situ kita bikin bahkan tuh pengajian malam Kamis itu juga dihadiri oleh para pengurus DPP FPI. Di situ juga malam Kamis kita ngaji kitab tafsir Jalalain, saya sendiri yang mengajar, ada hadis Arba'in Nawawiyah, Kiai Nurzain, dan juga informasi-informasi perjuangan. Jadi LDF ini pengajiannya selain kita ngaji kitab, juga ada informasi-informasi update yang sedang terjadi di kita punya negeri maupun di dunia Islam sendiri. Untuk mengikuti taklim LDF, apa harus anggota FPI atau terbuka untuk umum? Ini jelas terbuka untuk umum. Yeah. Jelas terbuka untuk umum, siapapun terbuka untuk umum. Dan yang kedua, program kita ini yaitu kita punya namanya pengajian tablik bulanan. Tablik bulanan kita keliling dari tempat satu ke tempat yang lain sebulan sekali. Yeah. Nah, ini sifatnya tablik akbar. Tablik akbar untuk yaitu bisa dikatakan majelis silaturahmi antara LDF, FPI dan umat. Nah, dan yang ketiga ada kita namanya itu bikin agenda safari dakwah. Nah, safari dakwah ini biasa kita agendakan per 3 bulan sekali, paling lama per 6 bulan sekali, ke tempat-tempat pelosok-pelosok yang mungkin jarang tersentuh sama dakwah. Bahkan jarang tersentuh dakwah sama FPI di situ. Nah, di sini peranan LDF. Oh, iya. Kita alhamdulillah kita berdakwah ada di tempat-tempat yang mungkin jarang tersentuh. Dari situ kita masuk dengan kita ngaji, dengan kita diskusi, dengan pelan-pelan kita kasih tahu tentang FPI itu apa. Yeah. Dan alhamdulillah disitulah mereka jadi cinta FPI, mereka bentuk FPI di situ. Ada prosedur khusus untuk mengundang acara tablik akbar yang Teh Habib bilang untuk pelosok-pelosok, atau mereka ngundang LDF datang, atau LDF sendiri yang mendatangi tempat-tempat yang untuk kita dakwai? Baik. Jadi ada 2 teknik. Kalau ada permintaan ya kita terima, tapi kalau mungkin dalam bulan ini nggak ada permintaan ya kita cari sendiri masjid. Oh, begitu. Tapi tentunya yang permintaan ini yang dia minta lebih awal ya kita yang lebih utamakan, begitu. Nah, jadi sekali lagi ada pengajian mingguan, bulanan maupun yaitu safari dakwah keluar ke luar kota, khususnya kampung-kampung terpencil. Yang kita sosialisasikan tentang masalah FPI khususnya. Nah. Kalau di FPI itu terkenal dengan aksi turun jalan. Nah. Lalu peranan LDF itu di mana di saat ada aksi-aksi turun jalan seperti Laskar itu gimana, Bu?
Iya, jadi aksi-aksi ini ya peranan LDF apa? Pertanyaannya seperti itu. Peranan LDF yang pertama sebelum aksi itu kita perintahkan kepada kader LDF agar mensuarakan ke umat tentang apa tujuan aksi itu. Ya. Apa tujuan aksi itu? Kenapa itu ada aksi? Biar nanti nih umat ini paham maksudnya apa yang sedang diperjuangkan begitu. Nah, makanya yaitu media-media kita, media-media mimbar kita gunakan seperti itu. Dan yang kedua bahwasanya perlu dicatat LDF, namanya juga LDF Lembaga Dakwah. Dakwah ini salah satu gerbang pertama untuk kita masuk ke hisbah. Jadi sebelum masuk ke wilayah amar ma'ruf nahi munkar, yang pertama wajib untuk kita dakwah. Ya. Nah, disinilah yaitu peranan LDF, yaitu untuk membuka hisbah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang pertama yaitu kita dakwah. Nah, sebagaimana firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kebaikan, baru wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, begitu. Selama ini FPI juga dikenal dengan aksi-aksi sosial. Betul. Di daerah bencana alam, kebakaran, longsor. Apa LDF juga punya peranan untuk mendakwa masyarakat, umat yang sedang dilanda musibah seperti itu? Jadi kita insya Allah tahaddusan bin ni'mah. Saya juga sebagai ketua lembaga dakwah yaitu menyerukan agar kalau bisa diikhtiarkan setiap acara LDF kita ingin memberikan manfaat kepada umat, selain ilmu juga acara bakso sosial. Contoh, waktu kemarin belum lama, kurang lebih waktu pengajian waktu kita pas pembukaan Ba'da Sawal, itu kita bikin acara di Masjid Baba Alun. Nah, Masjid Baba Alun itu di Warakas, Tanjung Priuk. Ya, masjid yang Masjid Baba Alun kebetulan kita yang mengelolanya di situ. Kita bikin acara tablik sekaligus yaitu santunan yatim dan pengobatan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi bekam, fasdu maupun terapi listrik. Ya. Nah, jadi setelah habis acara, masyarakat yang mau pengobatan Tibun Nabawi, mau di bekam, mau di fasdu, bahkan mau pengen berkonsultasi tentang kesehatan, yaitu kita kerjasama sama orang-orang yang ahli seperti itu. Nah, dan yang kedua juga kita punya target dakwah ini nggak cuman di mimbar maupun di pengajian, tapi tujuan dakwah itu apa yang ada aktarnya, artinya ada bekasnya. Kayak contoh, insya Allah kalau nggak ada halangan, mungkin di akhir September ini maupun awal Oktober kita mau bikin yaitu pelatihan mengkramasi jenazah. Bagaimana sih cara untuk mengkafankan jenazah yang baik, memandikan jenazah, latihan, terus bacaan apa ini wabil khusus yang target kita laskar-laskar yang ini mesti bisa dibekali ini, karena laskar-laskar ini kan sering terjun ke tempat-tempat bencana. Jadi itu kalau seandainya menemui mayat, jadi dia bisa paham untuk selain manfaat buat di pribadi dan juga bermanfaat buat umat. Nanti insya Allah akhir September mungkin awal Oktober. Untuk mungkin yang mau bergabung ke LDF, ada dai-dai yang selama ini beliau punya kemampuan untuk berdakwah. Lalu untuk menemui siapa, Bib, untuk bisa bergabung ke LDF tadi, Bib? Iya, jadi bisa langsung ke saya, nanti tinggal saya arahkan. Ya, artinya kalau seandainya dia bisa hubungi ke saya, nanti saya arahkan apakah LDF setempat itu udah terbentuk atau belum terbentuk, dia mau bentuk, saya arahkan untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan ketua FPI setempat. Baik sahabat muslim, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi bicara tentang LDF bersama Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Ikuti terus Front Talk Show. Sahabat muslim, kita kembali lagi di segmen terakhir dalam program Front Talk Show, masih bersama Ketua Umum LDF yaitu Lembaga Dakwah Front bersama Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Gimana Habib, untuk segmen yang terakhir ini lebih tentang suka duka perjalanan LDF di lingkungan di masyarakat dan di berbagai daerah, Habib?
Jadi suka dukanya dalam mungkin kita berdakwah di lapangan ya mungkin ya. Iya. Kita kadang-kadang itu pernah di suatu tempat, bahkan di suatu pulau, ya kadang-kadang kita pengen di situ berdakwah, bahkan ditanya tuh sama mungkin kepala desanya, ya kan, atau pihak yang setempat ditanya, ini mau nginep berapa hari, mau bareng apa aja. Jadi disangka kita nih pengen ya kayak saudara-saudara kita seperti jamaah tabligh begitu. Apa aja dibawa gitu ya? Apa aja dibawa, bawa kompor nggak, bawa apa nggak, kan? Ini masjid nggak boleh masak, padahal kita nggak begitu. Padahal kita niatnya kalau bisa mau nyewa rumah. Itu pernah di suatu tempat kita berdakwah seperti itu. Termasuk juga pernah di tempat-tempat di Kepulauan Seribu. Ya kan, kita juga di situ sering juga di situ berdakwah, dan juga mungkin mereka juga bingung nih kumpulan apa nih LDF ini, lembaga dakwah front nih. Pada seperti itu ya? Pada situ ini front maksudnya front apa nih? Karena mereka ada yang nggak tahu FPI juga. Oh iya. Ini maksudnya front lembaga dakwah apa ya, kita jelasin pelan-pelan. Dan juga kita pernah yaitu berdakwah di suatu tempat yang dimana masyarakatnya open dan kedatangan kita. Sedikit banyaknya dia udah mengenal FPI, ya kan, sedikit open, dan bahkan alhamdulillah mungkin atas karunia Allah juga ada dai kita yang dakwah di situ, dia kenalan sama salah satu akhwatnya. Bahkan ada yang menikah lagi. Ada yang menikah. Nah, inilah yaitu salah satu yaitu suka duka dari dakwah setempat, dan juga kadang-kadang kita ini SDM-nya nggak terlalu banyak. Artinya nggak terlalu banyak. Kadang-kadang kita ini pernah yaitu menggelar yaitu tabligh akbar dalam satu acara. Akhirnya ada orang nelpon minta dai LDF, sedangkan kita udah punya acara. Wah, udah akhirnya kita kalang kabut, tuh ini bagaimana nih. Akhirnya udah kita telepon, ada ustadz kita, dia mungkin lagi asyik-asyik mungkin sama keluarganya. Ya akhirnya berangkat naik motor hujan-hujanan. Kadang-kadang kita bingung juga, ada orang minta dadakan ya, tapi ya udahlah, mungkin khair, insyaallah untuk menjadi pahala buat kita ya, begitu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk di daerah-daerah kadang-kadang ada yang suka manggil dadakan juga gitu ya, Bib? Iya, begitu. Tapi kalau untuk memanggil kayak gitu, bisa tuh, Bib? LDF untuk dadakan-dadakan kayak gitu, Bib? Iya, artinya semua kita kembalikan kepada dai-nya ya. Artinya syukur-syukur kalau dia itu memang lagi kosong. Ya kan? Kadang-kadang mungkin dia tahu kita lagi ceramah di satu tempat, kebetulan dia itu dengar kita ada situ, dia minta, ayo kita Habib Ustadz ceramah tempat kita, panitianya nelpon kita. Ya kan? Bahkan artinya kadang-kadang bisa merembet tuh, ya kan? Ini dampaknya apa? Istri kita taunya kita pulang hari, tau-tau nginep. Istri nanya, kok bisa apa nginep sehari kemana nih? Padahal kadang-kadang ada seperti itu tuh, unik-unik ya. Memanjang. Nah, kita pengen nolak, ya ini panggilan dakwah. Iya, benar. Ya kan, kita pengen sebaliknya, ya begitulah suka dukanya. Nah. Kalau untuk acara-acara untuk umat, ajakan umat untuk mengikuti kegiatan LDF, kita berharap bahwasanya yaitu kita sangat senang siapapun yang ingin bekerja sama dengan LDF, baik itu kegiatan majelis taklim maupun kegiatan tabligh akbar, kita sangat-sangat merespon, apalagi yang tadi saya katakan bahwasanya ini penting sekali buat kita membangun silaturahmi, karena kita ini juga selain taklim juga kita memberikan informasi-informasi perjuangan atau materi-materi yang mungkin jarang didapatkan dari majelis-majelis taklim. Kayak contoh materi-materi dari Habibana Habib Rizik, ya kan, tentang masalah kajian ats-tsaqafah Islamiyah, tentang pemikiran liberalisme, 4 virus pemikiran yang menyesatkan, tentang relativisme, pluralisme, sekularisme, tentang agnostitisme, materialisme,
tentang liberalisme, bagaimana gaya pemikirannya. Nah, itu kita sampaikan lagi ke umat tentang masalah hak asasi manusia, apa perbedaan antara hak asasi manusia dalam Barat maupun hak asasi manusia dalam Islam. Atau kita terangkan juga masalah-masalah, yaitu masalah-masalah persatuan Islam. Arti persatuan Islam, mana perbedaan yang harus kita sikapi dengan ilmu dan akhlak, mana yang perbedaan itu yang betul-betul sesat menyesatkan. Nah, itu adanya di dalam kan ilmu namanya usuluddin, furuddin. Nah, ini yang kadang-kadang materi-materi namanya materi thaqafah Islamiyah. Ini kita ambil dari materi-materi dari Habibana Habib Rizik yang kadang-kadang kita sampaikan lagi ke umat. Jadi pengajian LF ini nggak cuma ada kitab, tapi juga ada materi-materi namanya thaqafah. Umat oleh bahaya pemikiran barat itu. Artinya thaqafah Islamiyah, wawasan keislaman, tertematis. Ya, jadi nggak mesti dakwah baca kitab, tapi ada umum juga, update juga tentang situasi negara saat ini, bagaimana ya pembahasan Islam. Betul. Ya, Habib, untuk sambutan terakhir, Habib, untuk umat yang mau disampaikan kepada umat pada umumnya. Baik. Jadi di sini kami berharap, yuk teman-teman, wabil khusus para asatid yang mau bergabung, kami senang sekali karena kita sama-sama, kalau kita sama-sama yaitu akan terasa mudah kan. Kita berjuang secara bersama-sama itu akan mudah dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Sebagaimana yaitu moto kita al-haqqu bigorin nizam yaqlibul batil bin nizam. Yang hak tanpa tersistem itu bisa dikalahkan sama kebatilan yang tersistem. Artinya dakwah dengan secara tersistem ini bisa ada atarnya, bekasnya yang melekat kepada masyarakat. Dan juga imbauan kita saya yang kedua, bahwasanya kita ini sekarang bagaimana hidup di zaman fitnah. Hidup di zaman fitnah artinya kita mesti mendekatkan diri kita kepada Allah, wabil khusus mereka-mereka yang mempunyai, yaitu para asatid yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya ilmu yang dia punya atau ilmu yang ulama punya itu pada hakikatnya yaitu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau dia tahu ilmu itu dari Allah, maka ilmu itu harus digunakan untuk bela kebenaran, bukan bela kepentingan. Sekali lagi, ilmu harus digunakan bela kebenaran, bukan bela kepentingan. Artinya apa? Bela kebenaran bukan bela kepentingan. Yang hak bilang hak, yang batil bilang batil. Yang baik bilang baik, yang buruk bilang buruk. Tidak ada kepentingan, hanya kebenaran yang sampai, karena inilah ilmu pada hakikatnya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yaitu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami punya illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Artinya bahwasanya ilmu itu harus kita gunakan untuk bela kebenaran dan bukan bela kepentingan. Dan yang terakhir, imbauan dari saya, bagaimana kadang-kadang orang lupa dia, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu. Sekarang ini kita lihat banyak orang katanya profesor, doktor dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia ini sering hanyut dengan ilmunya. Yang harusnya dia itu jadi cendekiawan muslim sejati, membela Islam, jadi cendekiawan bermental iblis. Masya Allah. Apa itu cendekiawan bermental iblis? Satu, dia mengingkari kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi dia nggak bela. Dia tahu yaitu kebatilan tapi dia bela. Itulah namanya yaitu mengingkari kebenaran, cendekiawan bermental iblis. Yang kedua yaitu cendekiawan yang sombong. Arti sombong, dia merasa besar, merasa punya gelar banyak, merasa punya pengikut banyak, akhirnya diabaikan semua, yaitu semua orang dianggap remeh, merasa dirinya betul, tidak mau dialog, merasa orang lain kecil semua. Ini yaitu orang-orang yang sombong ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 146, Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini tanpa alasan yang benar.
Maka dari itu jadilah ilmu, semakin banyak ilmu semakin tawadhu. Semakin banyak ilmu semakin dia itu tawadhu, yaitu semakin dia rendah hati, bukan dia itu semakin sombong. Ya, artinya dia tetap yaitu ambil dari mana saja ilmu, sebagaimana Sayyidina Ali bilang, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang berkata. Ya, tapi kalau seandainya orang udah sombong, dia udah nggak mau lihat lagi. Walaupun yang berkata ini benar, dibilang diremehkan. Nah, dan yang ketiga, jangan jadi cendekiawan yang bermental iblis, yang seperti apa? Menyembunyikan kebenaran. Kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Nah, artinya menyembunyikan kebenaran, dia tahu kebenaran ini tapi dia nggak bela. Dia tahu ini batil tapi dia bela. Itulah yang dikategorikan, diancam oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, bahwasanya orang alim yang menyembunyikan kebenaran nanti dia akan dililit oleh Allah di api neraka, yaitu dari rantai dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah himbauan dari kami. Doakan kami di LDF supaya dai-dai kami, asatid-asatid kami istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kesalahan, yaitu kami minta masukan dan teguran dan masukannya di lapangan. Dan doakan kami juga agar kami yaitu selalu diberikan yaitu semangat untuk yaitu berdakwah di jalan Allah, dan untuk yaitu mengkaji ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad SAW, yang dimana insya Allah ilmu yang kami miliki ini walaupun sedikit, betul-betul ilmu yang bisa bela kebenaran, bukan bela kepentingan, sebagaimana yaitu bahwasanya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab selalu membimbing kita bahwasanya selama kita ada di jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, dan beliau selalu memberikan nasihat kepada kita, jangan pernah capek dalam berdakwah. Jangan pernah capek dalam berdakwah. Artinya 1000 kali mungkin kita 1000 kali kita yaitu tumbang, maksudnya 1000 kali kita jatuh, maka 1001 kali yaitu kita mesti bangun. Artinya yaitu tugas kita berdakwah, urusan nanti gimana hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di masyarakat tugas LDF ini sebagai lembaga dakwah front, yaitu selain mencerahkan, mengajarkan umat untuk ke jalan yang lurus, tapi kita juga menyegah, membentengi umat dari pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran liberalisme, pemikiran materialisme, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam, gitu ya. Betul, baik Beb, untuk penutup Beb. Ya. Langsung aja Beb. Ya, untuk penutup yaitu closing dari saya ini sebagai ajakan, yuk kami berharap agar dimanapun antum berada, yang seirama dengan kita, yang seperjuangan dengan kita, yang hanya membawa niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama berjuang di lembaga dakwah Front Pembela Islam. Dan kita yakin, alhamdulillah, kita berjuang bersama imam besar kita, seorang ulama yang istiqomah, seorang ulama yang luar biasa, yang insya Allah mungkin sudah teruji keistiqomahannya, dan kita doakan agar selalu istiqomah beliau sampai akhir hayat beliau. Dan kita yakin kalau kita berada dalam lingkungan tersebut, berada di dalam bimbingan maupun di bawah arahan dari imam besar, bahwasanya disitulah Allah akan memberikan petunjuk. Sebagaimana closing saya dalam surat At-Taubah, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu yang pertama. Takwa. Ya, takwa jalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tapi jangan lupa yang kedua, kata Allah, takwa nggak cukup. Wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul membela kebenaran. Karena kenapa? Kita khawatir, kita punya iman tapi salah, duduk sama orang yang salah, na'udzubillah min dzalik, iman kita akan lepas. Nah, itulah yang kita rasakan. Kita duduk berjuang bersama imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syahab, tidak lain dan tidak bukan kita minta keberkahannya. Nah. Ya, alhamdulillah kita saat ini sudah di penghujung acara. Kita jadi banyak tahu bagaimana tentang perjuangan LDF, Lembaga Dakwah Front, dalam memberikan pencerahan kepada umat dan sekaligus membentengi umat dari pemahaman-pemahaman sesat, liberalisme, pluralisme, sepilisme, dan bagaimana cara kesesatan media-media barat untuk menyesatkan umat.
Terima kasih untuk guru kita Al-Habib Idrus bin Ali sama-sama. Al-Habsyi untuk kedatangannya di Front TV. Semoga kita akan bertemu lagi pada channel berikutnya. Untuk dalam tetap Front TV, jangan lupa ikuti terus, like, comment, and subscribe Front TV. Bersama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.